Terletak di Teluk Tomini dengan potensi daerah dan keindahan alamnya, perekonomian provinsi ke-33 di Indonesia itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Sektor pertanian dan peternakan menjadi sektor utama yang mendukung perekonomian di Gorontalo. Di samping produk pertanian hortikultura, Provinsi Gorontalo memiliki hasil pertanian maupun peternakan unggulan, seperti jagung, padi, dan sapi. Capaian kinerja pada akhir periode Renstra, komoditi jagung sebesar 1.515.459 ton, atau 184,84% dari target 2021. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2020 sebesar 5%, di mana capaian pada tahun 2020 sebesar 179,13%. Berdasarkan angka sementara Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tahun 2021, capaian produk padi 298,696 ton atau 78,45% dari target. Produksi tahun 2021 mengalami peningkatan 7,6% dari produksi tahun 2020, yaitu 276.144 ton. Provinsi Gorontalo memiliki 3 hewan ternak unggulan, yaitu sapi, kambing, dan ayam bukan ras. Data tahun 2021 menyebutkan populasi sapi di Gorontalo mencapai 259.235 ekor. Kambing sebanyak 107.001 ekor. Dan ayam bukan ras 2.369.607 ekor. Ketiganya memiliki potensi yang besar. Produksi sapi sebesar 2.672 ton, kambing memiliki produksi sebanyak 276,88 ton, sedangkan produktivitas ayam buras sebanyak 2.369,60 ton. Angka-angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Mengawasi dan memastikan hasil produk peternakan dan pertanian yang berkualitas, sehat, aman, dan terjamin kehalalannya menjadi salah satu tugas Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Belum terintegrasi dan optimalnya mekanisme pengawasan lalu lintas ternak antara pemerintah kabupaten dan kota, provinsi, dan antar provinsi seperti Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Belum tersedianya regulasi atau perda dalam pengawasan lalu lintas ternak dan produk pangan asal hewan atau PAH. Belum tersedianya sistem layanan perizinan yang terintegrasi berbasis digital. Layanan pengawasan perizinan lalu lintas ternak dan pangan asal hewan terdapat potensi pendapatan asli daerah yang belum dimanfaatkan. Mekanisme pengawasan dan perizinan belum banyak diketahui masyarakat pengguna layanan. Menurut data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dari tahun 2015 hingga 2021, jumlah kasus penyakit hewan menular strategis atau PHMS di Provinsi Gorontalo terbilang tinggi. Penyakit antraks sebanyak 205 kasus, rabies 43 kasus, avian influenza atau flu burung 18 kasus, dan brusellosis 26 kasus. Terindikasi penyakit tersebut telah menyerang 162 manusia.
Kasus cemaran mikroba dan residu tahun 2018-2021 sebanyak 94 kasus. Terdiri dari Salmonella sp 27 kasus, Escherichia coli 30 kasus, Staphylococcus aureus 15 kasus, residu antibiotik penisilin 2 kasus, residu antibiotik kanamisin 10 kasus, total plate count 10 kasus. Di bawah kepemimpinan Dr. Insinyur Mulyadi Daeng Mario MSI, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tidaklah tinggal diam dengan kendala tersebut. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menempuh tahapan-tahapan sebagai solusinya. Pelaksanaan proyek perubahan ini kami bagi dalam 3 tahapan. Tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada tahapan jangka pendek, kami awali dengan membangun tim efektif dengan melibatkan berbagai stakeholder, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, kami menyusun standar operasional prosedur terkait dengan pelaksanaan pengawasan, perizinan, serta retribusi lalu lintas ternak dan pangan asal hewan. Tindak lanjut setelah tersusunnya SOP tersebut, kami melakukan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pelaksanaan. Selanjutnya, kami menyiapkan draft rancangan Memorandum of Understanding terkait dengan sistem pengawasan dan perizinan ini dengan melibatkan provinsi tetangga yang memasuk ataupun menerima ternak dari Provinsi Gorontalo. Dan melibatkan juga Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan stakeholder terkait, kami menyusun draft naskah akademis dan draft rancangan peraturan daerah terkait dengan lalu lintas ternak dan pangan asal hewan. Untuk membuat transformasi layanan, kami menyusun grand design, sistem aplikasi pengawasan perizinan dan retribusi lalu lintas ternak dan pangan asal hewan, di mana transformasi layanan ini diharapkan dengan digitalisasi maka akan menciptakan layanan yang lebih mudah, lebih murah, mudah diakses oleh pengguna layanan, transparan dan akuntabel. Terakhir, kami menyiapkan draft jenis dan besaran retribusi ke dalam rancangan peraturan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor peternakan. Tahapan-tahapan proyek perubahan yang telah kami laksanakan untuk memastikan ternak dan pangan asal hewan terjamin kualitasnya, aman dikonsumsi, sehat, utuh dan halal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dengan benar, diharapkan pengawasan lalu lintas ternak dan pangan asal hewan makin mudah dan terkendali. Ternak dan pangan asal hewan yang masuk ataupun keluar terjamin aman, sehat, utuh, dan halal. Penyebaran PHMS dan cemaran mikroba serta residu dapat terkendali. Tidak terjadi tumpang tindih pengawasan atau ego sektoral. Pendapatan dan kesejahteraan peternak meningkat. Database PHMS dan pangan asal hewan makin lengkap, terupdate, dan mudah diakses. Tindakan pengendalian PHMS lebih cepat dan terukur. Peningkatan pendapatan asli daerah, meningkatnya ekonomi daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat. Dengan penerapan perubahan ini, PAD Gorontalo dari sektor pertanian dan peternakan akan meningkat.
Di samping memaksimalkan PAD dari sektor pertanian dan peternakan, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari penyakit yang dibawa oleh hewan ternak maupun pangan asal hewan, sehingga masyarakat mengkonsumsi makanan yang sehat, aman, dan terjamin halal. Saya, pejabat Gubernur Gorontalo, mendukung sepenuhnya semua tahapan proyek perubahan, baik yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dapat terlaksana dengan baik. Saya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dalam rangka mendukung terlaksananya proyek perubahan integrasi pengawasan lalu lintas ternak dan pangan asal hewan di Provinsi Gorontalo. Saya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mendukung sepenuhnya pelaksanaan proyek perubahan PKN 1 dari Dr. Insinyur Mulyadi Mario. Saya Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Saya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sepenuhnya pelaksanaan proyek perubahan PKN 1 Dr. Insinyur Mulyadi Mario. Saya Ketua Bidang 1 Fatwa MUI Provinsi Gorontalo. Saya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Saya Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo. Mendukung sepenuhnya terlaksananya proyek perubahan integrasi pengawasan lalu lintas ternak dan pangan asal hewan di Provinsi Gorontalo. Saya mendukung sepenuhnya pelaksanaan proyek perubahan PKN 1 dari Dr. Insinyur Mulyadi Mario dengan judul Integrasi Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Pangan asal hewan dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular strategis dan keamanan pangan.